Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Kali ini merupakan pertemuan kedua dalam pembahasan bab fluida tak bergerak yang akan membahas subbab hukum utama hidrostatika. Baiklah, kita akan menuju ke materi yang akan kita bahas. Baiklah, kita menuju ke hukum utama hidrostatika. Kalau tadi hukum hidrostatika, sekarang hukum utama. Nah, ini apabila terdapat titik-titik di dalam satu jenis fluida pada bidang mendatar, jadi mendatar ini penting, maka titik-titik tersebut mendapat tekanan hidrostatis sama besar. Contohnya ini di dalam bejana ini ada bejana yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, semuanya berisi fluida yang sejenis, ya. Maka titik B, titik C, titik D, walaupun dia berada di dalam bejana yang bentuknya berbeda, dia mendapat tekanan sama, tekanan di hidrostatis di B, tekanan hidrostatis di C, tekanan hidrostatis di D, itu sama besarnya, asalkan pada bidang mendatar, ya, dan di dalam zat yang sejenis, ya. Kalau sejenis kedalamannya masih sama, ya, kedalamannya B, kedalamannya C, kedalamannya D sama. Tapi kalau nanti diisi oleh zat yang berbeda-beda, tekanannya masih sama, tapi kedalamannya berbeda, ya, kedalamannya berbeda. Terus lagi, apabila terdapat titik-titik di dalam satu jenis fluida pada bidang mendatar, maka titik-titik tersebut mendapat tekanan hidrostatis sama besar, ya. Kalau satu jenis fluida itu kedalamannya saja sama, ya. Tapi kalau fluidanya berbeda, tekanannya masih sama, walaupun kedalamannya berbeda-beda, tekanannya hidrostatis masih sama, ya, masih sama besar. Ini. Pada bejana berhubungan, ini berhubungan, mereka berhubungan bejananya ini, terdapat titik B, C, D yang terletak pada satu garis mendatar, ini penting, satu garis mendatar dalam fluida, ya, dalam fluida. Ini seperti ini. Titik B berada pada bejana paling besar, titik D berada pada bejana paling kecil. Apakah betul bahwa titik B mendapat tekanan hidrostatis paling besar? Awas, tekanan hidrostatis tadi rumusnya Rho GH, Rho-nya masih sama, ya. G sama mesti ketika, ya. H kedalaman sama, ya, mesti sama ini jawabannya, ya, melihat dari rumusnya. Apakah jadi tidak peduli ini bejananya besar, bejananya kecil, itu tidak peduli, yang penting dia berada pada kedalaman yang sama, garis mendatar. Apakah betul titik-titik B, C, D mendapat tekanan hidrostatis sama besar? Betul, ya, jawabannya mendapat tekanan hidrostatis sama besar karena berada pada kedalaman yang sama. Tuh, ya. Terus itu hukum utama, jadi harus berupa garis mendatar, ya. Oke, langsung ini
nanti bisa diterapkan di sini ya, pada garis mendatar. Pada garis mendatar ini awal keadaan awal diisi air ya. Kaki kiri sama kaki kanan itu sama-sama airnya, berarti dia pada keadaan permukaan yang mendatar ya, sama tingginya ya. Itu terus ini pada keadaan awal pipa U hanya diisi air, sehingga tinggi air di kaki kanan ini ya, kaki kanan tinggi air, dan kaki kiri pipa U sama tingginya, jadi sama tingginya. Pada keadaan akhir ini kaki kanan pipa U, kaki kanan pipa U ini ya diisi, dituangkan minyak. Nah ini yang merah-merah ini tuangkan minyak. Minyak itu massa jenisnya 0,8 gram per centimeter kubik. Kalau air kan 1 ya. Kalau minyak itu 0,8 gram per centimeter kubik, sehingga air pada kaki kanan pipa U turun 4 cm. Jadi karena ini diisi minyak, maka air itu tidak diam, dia melarikan diri, dia lari turun ya, turun ini, turunnya berapa, 4 cm. Nah turun ini karena turun, lari kemana dia lari ke sini, airnya menjadi naik, dan diharapkan ini masih lurus ya. Ini masih lurus, jadi turunnya ini itu pindah ke sana, ini masih lurus ya tuh. Oke, jadi ini turun ya, ibaratnya ini turun, sebelah sini naik, logis ya. Turunnya 4 cm dan pindah ke sana. Oke, H1 kalau begitu tingginya air di kaki sebelah kiri ini, kaki sebelah kiri ini turun, jumlahnya bertambah. H1 naik ke 4 aslinya ya, jadi aslinya ditambah naiknya. Jadi kalau dia turun 4, kalau turun 4 berarti kalau dilihat dari sini naiknya 4, berarti ini ya 4, ini 4, berarti ada 8 cm atau 0,08 meter. Terus ini tetap hukum utama hidrostatis tuh, pada keadaan mendatar. Jadi P1 dan P2 itu keadaannya mendatar, itu tekanannya sama kalau dia berada pada posisi mendatar. Hukum utama hidrostatika, pada tekanan yang sama itu berarti berada pada bidang mendatar ya. Ini maka P1 sama dengan P2, P1 sama dengan P2. P1 itu atasnya air, P2 itu atasnya minyak. Berarti ini P1 atasnya air G10. Ini tadi ketemu sudah, karena ada 8 tadi ya. Ini terus ini sebelah sini P ini atasnya adalah minyak, maka menggunakan minyak ya. G-nya tetap boleh dicorek, enggak apa-apa. 10 H2. H2 itu ini ya. H2 itu berapa kalau begitu? Ya 2 sama dengan ini dibagi ini ya. Berarti sama dengan berapa itu? Ya 800 kali 10, atau G-nya dihilangkan aja boleh, atau diaslikan aja nggak apa-apa. 8000
ya. Nanti dia membagi kalau pindah, berarti ini ada satu ketemu ini ya, masih boleh di dalam ini ya, dalam satuan gede nggak apa ya. Ini berarti ada 10, ada 0,08 ya, 0,08 berarti ada sekian, ini dibagi ini ya, ini berapa, ini bagi berapa, hasilnya ada sekian sentimeter ya. Mas perlu diperhatikan itu ya, tingginya H1 itu perlu diperhatikan, naik 4, dia sendiri 4 berarti 8. H2 yang dicari, H2 karena ini ada minyak maka airnya turun 4, naiknya lewat sini. Nah gitu ya. Jadi hukum utama hidrostatika bisa menyelesaikan hal seperti ini. Dua bencana yang kakinya sama diberi dua jenis zat alir ya, zat atau fluida, maka dia dapat ditemukan, tingginya minyak dapat ditemukan sekian sentimeter ya, boleh. Berikutnya, nah ini ada dua pipa kiri dan kanan, tapi volumenya berbeda atau luas permukaannya berbeda ya. Maka ini bagaimana? Yang jelas, bila kaki kiri dan kanan pipa U berbeda volumenya, maka yang perlu kita perhatikan adalah satu, perubahan volume 1 sama dengan perubahan volume 2. Jadi gini, perubahan volume 2 itu pindah di atasnya ini. Nah, itu harus diperhatikan, ini sama. Perubahan volume 1 ini dengan perubahan volume 2 itu sama. Kenapa sama? Ini pindah di atasnya ini ya, itu. Jadi yang hijau itu ya, hijau berarti ini perubahan volume, ini juga perubahan volume tuh. Terus delta H, perubahan H1 sama dengan perubahan H2. Perubahan H2 ini sama dengan perubahan H1. Itu mesti sama. Delta H1 itu mesti sama dengan delta H2, mungkin lurus. Ini juga lurus. Ya. Berarti ini delta H. Mas, bukan volumenya, delta H. Jadi ketinggian atau kedalaman ini sama dengan kedalaman ini. Nah, itu yang utama. Kalau P1, pH1 hidrostatis, kedua itu mesti sama. Ini mesti sama. Hukum utama hidrostatika. Oke, ayo dipahami betul. Terus kita langsung ke problemnya ya, supaya kita lebih tahu, lebih mendalam ya. Problem yang kedua, semula pipa U diisi air seperti gambar awal, berisi air sama tingginya. Kemudian kaki kanan diisi cairan C, kaki kanan ini diisi cairan C. Akibatnya air pada kaki kanan turun 5 cm. Ini turun 5 cm. Sama loh ini ya. Naik turunnya ini ya sama. Naik ini ya. Sama. Ya. 5 cm. Bila perbandingan luas penampang kaki kiri dibanding kanan 1:2, jadi ini
1 dibanding 2, ya. Tentukan massa jenis cairan C. Massa jenisnya cairan C. Tadi delta V2 sama dengan delta V1. Delta H1 sama dengan delta H2. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Oke, ini yang pertama kali. Perubahan volume ini adalah dari perubahan ini turunnya ini, ya. Jadi delta H1 aksen perbandingannya ini 1, ini 5. 5 itu delta turunnya 5, ini turunnya 5. Tentu, ya, tentu akan ini delta H2 nya 5 kali 2, ya. Maka delta H1 aksen kali 1, maka delta 1 aksen delta 1 aksen itu sama dengan 10 cm. Delta H1 aksen inilah itu ternyata 10 cm. Ya. Jadi kalau ini berubah 10, 5, ini ternyata 10 karena luas penampangnya kan 1 banding 5, gitu ya. Oke, sudah ketemu. Ini sudah ketemu. Kalau ini sudah tahu H1 itu tadi 5, ya. Delta 1 itu tadi 5, delta 1 aksen itu 10, berarti ini 15, ini loh 15, ini 15, ini 15, diperoleh dari ini ditambah itu. Maka kembali lagi ke hukum utama hidrostatis, ya. pH1 sama dengan pH2, pH1 sama dengan pH2, ya, itu. Lalu pH1 itu rho air isinya, rho 1, lalu G-nya coret aja dengan ini, ya, G-nya coret. H1 tadi sudah ditemukan, ambil di sini, taruh, lalu rho C dicari, G-nya sudah dicoret tadi, H2-nya adalah H2, ini adalah diketahui 20, ya. Diketahui berapa tadi, ini berapa, maka ini ketemu H2 ketemu 20, ya. Maka tolong dikalikan, HC adalah sekian dibagi 20, ya. Sekian ini dibagi 20 sama dengan berapa gram per sentimeter, gitu ya. Ini sudah dalam satuan kecil. H1 diisi dulu, H1 awas ini jadi berapa, 15 atau berapa itu, yaitu ini ditambah itu adalah H1, nanti H1 dibagi 20, itulah rho C, massa jenis zat cair yang dituangkan di sini. Begitu, ya. Pelajari, hati-hati, kalau lama-lama nanti kan mengerti. Kalau mengerti maka biasanya sulit untuk lupa, ya. Demikian, mudah-mudahan senang dalam mempelajari fisika ini, ya, bersama Pak Beri, ya. Kami akhiri untuk pembahasan hukum utama hidrostatis sudah selesai, dan nanti akan pada pertemuan berikutnya akan membahas masalah hukum Pascal, ya. Hukum Pascal
yang nanti akan kita bahas pada pertemuan ketiga. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.